Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami wal ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. A'udzu billahi fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha rabbal alamin wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya. Wa fi ayatin ukhra wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita manfaatkan momentum menit detik yang sangat singkat ini sejak kita melangkahkan kaki kita hingga kita keluar dari masjid ini dalam rangka kita meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari masjid ini volume takwa kita, sinyal takwa kita semakin bertambah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan untuk seluruh umat manusia bahwa setiap makhluk sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Hud ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah aku menciptakan dabbah, tidaklah aku menciptakan makhluk, maka baginya Allah sudah memberikan paket rezekinya. Ya, setiap makhluk yang terlahir, setiap anak yang terlahir, bahkan setiap makhluk apapun itu, binatangkah, itu sudah Allah berikan jaminan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudara, terkait dengan rezeki ini, sebagaimana Allah sudah menetapkan, sudah menentukan di dalam rahim, sejak kita 4 bulan dalam rahim, Allah tentukan jenis kelamin, Allah tentukan umur, Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan ajalnya. Maka saudara-saudara,
dari hal yang sudah ditentukan tersebut, Allah memberikan satu potensi yang disebut dengan ikhtiar, yaitu usaha. Sekalipun sudah dijamin rezekinya setiap manusia, maka manusia disuruh oleh Allah untuk menjemputnya. Disuruh oleh Allah untuk mengetuk bumi, mengetuk langit ini. Kita mencari ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah itu sehingga berwujud menjadi takdir untuk kita. Maka di dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin sekali mengantarkan satu tema, bagaimana kita ini mencari rezeki, menjemput rezeki, mengetuk kunci rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada 6 yang harus kita lakukan, yang ternyata dari 6 ini 80% adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 20% adalah ikhtiar usaha kita sebagai manusia di dunia ini. Yang pertama, perspektif Al-Qur'an tentang bagaimana kita mengetuk kunci rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Kita lihat di dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi kehidupan dari persoalan-persoalan hidup yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini harus digarisbawahi, not wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak kita kira-kira, dari yang kita tidak duga-duga Allah berikan rezeki. Jadi yang pertama takwa. Saudara-saudara, takwa itu kedengarannya populer di kuping kita. Seakan-akan sering, bahkan orang bisa mengatakan bosan bahwa mendengar kalimat takwa itu. Sederhana, tetapi memang kunci kehidupan itu adalah takwa. Bagi yang berhaji, bekalnya takwa. Di dalam khutbah Jumat harus diwasiatkan takwa. Rasulullah menasihati anak-anaknya, keturunannya, sahabatnya, mesti kita bertakwa. Apalagi takwa ini yang menjamin kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini yang akan menyebabkan kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bekal yang paling pokok adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi jangan bosan-bosan kita mendengar kata takwa ini. Karena memang takwa ini kunci segala-galanya. Takwa tidak hanya di masjid, sholat, ngaji Quran, tahajud. Takwa bisa dibawa ke kantor, takwa bisa dibawa ke pasar, takwa dibawa dalam rumah tangga, takwa dibawa ke kampus, takwa dibawa ke kantor. Jadi ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasul, takwalah dimanapun dan kapanpun Anda berada. Yang pertama itu takwa, kunci rezeki itu takwa. Yang kedua tawakal. Masih surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan kecukupan. Kita sering tawakal kepada atasan, manajer, bos. Tawakal kepada gaji awal bulan, tawakal kepada manusia, tawakal kepada mereka yang punya hutang, yang kita tagih. Capek, pegel yang ada. Berharap kepada manusia akan melahirkan adanya keputusasaan ketika tidak tercapai sesuai dengan ekspektasi harapan kita.
Tawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Bersender jangan ke daun, bersender jangan ke kain, bersender kepada yang maha kuat, yang maha hebat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenting, sesulit, sesempit apapun hidup kita, tawakal kepada Allah. Rasul sebagai role daripada contoh kita semuanya. Segenting, sesempit, sesulit apapun, hatta Rasulullah sudah disodorkan pedang pun, Allah senantiasa memberikan pertolongannya. Yang ketiga, kunci rezeki itu istighfar. Surah Nuh ayat 10-12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Istighfarlah kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Allah akan turunkan rezeki dari langit secara merata. Allah berikan harta dan anak-anak, dan Allah berikan kebun yang subur. Persepsi kita istighfar itu hanya untuk memohon ampun atas dosa. Sempit sekali definisi itu. Ternyata istighfar itu juga adalah kunci bagaimana membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kemarau kita suruh sholat istighfar, turunlah hujan. Hujan itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan sehari tidak kurang dari 70 bahkan 100 kali, itu sudah dimaksum dosanya, diampuni. Kita yang sehari-hari berdosa harus lebih daripada 100 ataupun 70 kali untuk mengampuni dosa dan untuk mengundang rezeki. 4. Kunci rezeki itu sholat. Ini ada dalam surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu salat. Sabar ketika memerintahkan salat, karena memang banyak tantangan ketika memerintahkan salat kepada istri dan anak kita. La nas'aluka rizqa, jangan pernah meminta rezeki. Nahnu narzuquka, aku yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Jadi Allah sudah menjamin rezeki setiap manusia. Allah tidak meminta rezeki dari kita. Salat kita apakah membuat Allah jadi kaya? Sedekah kita Allah menjadi kaya? Ketika tidak sedekah Allah jadi bangkrut? Tidak. Ketika kita tidak salat Allah berhenti jadi Allah, jadi Tuhan? Tidak. Salat kita, sedekah kita tidak berpengaruh terhadap kekayaan Allah, kemahakuasaan Allah. Justru sholat kita itu untuk kita. Ternyata sholat selain sebagai perintahan yang harus dipenuhi oleh kita, ternyata adalah untuk pintu rezeki kita. Yang kelima, pintu rezeki itu sedekah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang dinafkahkan oleh kita, disedekahkan oleh kita, sesungguhnya itu adalah rezeki sebagai pemantik, pemancing. Ketika kita memompa air, dipancing dengan air, maka akan deras rezeki kita. Dipancing dengan kotak amal, dipancing dengan santunan anak yatim, dipancing dengan donasi ke Palestina, maka rezeki kita pasti akan semakin mengalir. Yang terakhir, kunci rezeki itu usaha. Jadi saudara-saudara, dari 6 teori kunci rezeki, 1 yang menyatakan usaha. Selebihnya takwa, istighfar, sedekah, tawakal, itu semuanya ibadah kepada Allah. Yang disuruh usaha cuma 1 ayat, yaitu surah Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ketika Siti Maryam berteduh karena diisolasi, diusir oleh masyarakat karena mengandung anak tanpa ada ayah, diusirlah, berteduh di pinggir sungai, dan sungai tersebut airnya bisa diminum. Ketika meminta makan kepada Allah, ya Allah, bagaimana makananku, makanan bayi yang ada dalam rahimku? Maka Allah memberikan instruksi kepada Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Maryam, di pinggir kamu ada pohon kurma. Tepuk, tepuk, tepuk. Ditepuk oleh Siti Maryam,
maka berjatuhanlah rutbah. Apa itu anggur basah? Dimakanlah anggur basah tersebut oleh Siti Maryam. Saudara-saudara, kalau kita simpulkan, kunci rezeki itu adalah kita berusaha tanpa melupakan takwa, tawakal, sedekah, jangan melupakan sholat, jangan melupakan istighfar. Kita konklusikan kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan bahwa usaha, duit, harta hanya dengan usaha ikhtiar kita keluar dari rumah, salah besar. Maka sepenuhnya kita sertakan takwa kita, tawakal kita, istighfar kita, sedekah kita, sholat kita, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidur rusuli wal anbiya. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasruddin wa khudul man khadalal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimissalam.